Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui ju simpuah sabare bungka nam piawai naraculuruih main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok kadang indak babilang gala. Ujui sambah nanta serak kepada penonton Minang Mustika Jaya kesedonyo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Don sanak Minang Mustika Jaya, dalam video ko akan kita coba bahas tentang pusako rendah dan pusako tinggi nado di Minangkabau. Karena banyak orang-orang yang tidak paham tentang pusako tinggi yang ada di Minangkabau, sehingga beranggapan adik Minang tidak mengikuti ajaran Islam. Karena yang setahu mereka, bahasa pusako itu diturunkan ke pihak padusi. Menurut mereka itu berlawanan ajarannya dengan ajaran Islam. Baik, ala dun sanak kesedonyo, semoga dun sanak Minang Mustika Jaya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan indak ada kekurangan satu apapun dalam menjalani kehidupan kone. Amin ya rabbal alamin. Kalau pusako rendah merupakan pusako atau harta yang didapat dari hasil jual beli yang sah, yaitu seperti harta-harta yang umumnya. Di Minangkabau harta ko sama perlakuannya sebagaimana Islam yang mengatur baik tentang harta ko maupun hak warisnya. Biasanya tentu kalau harta ko, kalau umpama tanah tentu bersertifikat atau bah akte jual beli atau bagiri segala macam. Iko bisa diperjualbelikan dan hak warisnya sesuai dengan tatanan dan kaedah yang diatur oleh agama Islam. Namun ada harta pusako tinggi di ranah Minang di mana disebut harta komunal atau harta suku yang mana tidak boleh diperjualbelikan. Harta ko selalu turun temurun, boleh dikelola atau diusahakan, seperti misalnya tanah diusahakan bertanam, bercocok tanamnya oleh pihak laki dan diambil hasilnya oleh pihak laki, itu boleh seizin pihak padusi. Namun hak komisarisnya lah istilahnya, hak yang memaci adalah pihak padusi dan tidak ada hak untuk dimiliki oleh pihak laki-laki, tapi akan turun-temurun untuk pihak padusi. Itulah disebut harta pusako tinggi. Jadi tidak bisa misalnya buat rumah di harta pusako tinggi tersebut, rumah itu bisa dijual, tidak bisa, tapi bisa dimiliki oleh keturunan-keturunan terutama di pihak padusi. Pihak laki boleh menumpang tinggal, boleh seizin nenek mama atau keluarga itu di pihak padusi tersebut. Itu gambaran singkat dari pusako tinggi. Jadi pusako tinggi ko tidak boleh dijual karena iko merupakan bekal bagi pihak padusi Minangkabau, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan pihak padusi Minangkabau tidak ada nan terserak. Karena misalnya terjadi perceraian, minimal pihak padusi Minangkabau memiliki harta yang bisa membuat menghidupinya atau untuk makannya kesehari-hari. Itu salah satu tujuan utama nenek mama dari dulunya menciptakan sistem ko. Apakah pusako tinggi bisa dijual? Tidak terjadi pusako tinggi dijual.
Namun pusako tinggi bisa digadaikan karena di Minangkabau terjadi pagang gadai. Itu pun ada sampai sarai. Pusako tinggi di Minangkabau boleh digadaikan. Yang pertama, rumah gadang ketirisan. Yang kedua, gadih gadang alun balaki. Yang ketiga, mai tabujue di rumah. Yang keempat, pembangkit batang terendam. Rumah gadang ketirisan artinya jika dibutuhkan biaya untuk memelokkan rumah gadang dan tidak bisa layak unyi lagi, sementara pitih tidak ada, boleh pusako tinggi digadaikan. Yang kedua, kalau ada anak kemenakan pedusi nalah cukup umur nalah patut untuk berumah tangga, tapi lo ada biayanya untuk berumah tangga, boleh pusako tinggi digadaikan. Yang ketiga, adanya keluarga yang meninggal dan biaya pemakaman dan segala macamnya tidak tersedia, itu pun pusako tinggi boleh digadaikan. Yang keempat, pembangkit batang terendam, misalnya batagak datuk naruh, nalah seharusnya kita lakukan sementara biaya ada, itu pun bisa. Atau menyekolahkan anak kemenakan, atau misalnya anak kemenakan yang sedang mengaji, harus diangkat menjadi tuanku yang harus ada perhelatan yang membutuhkan biaya, sementara tidak ada dan tersedia, boleh rumah gadang digadaikan. Itu seharusnya pun harus sesuai kesepakatan. Tentu musyawarah mama keluarga dulu, seluruh anggota keluarga. Alasan pakai baru boleh itu digadaikan. Jadi itulah pusako tinggi di Ranah Minang, yang mana tujuannya untuk bisanya survive anak kemenakan dalam menjalani kehidupan dalam kondisi apapun. Jadi ada pihak luar yang memandang bahasa hak waris di Minangkabau itu tidak mengikuti aturan Islam, itu salah, karena berbeda kondisi tentang pusako tinggi itu. Kalau pusako rendah yang didapat dari keluarga, ia tetap ke anak jatuhnya, tidak ke kemenakan. Itu berlaku hukum Islam. 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 anak pedusi, sesuai dengan norma dan hukum Islam yang berlaku. Dan namun untuk pusako tinggi adalah turun-temurun dari dulu, dibantu oleh nenek mama di Ranah Minang. Baiklah, untuk melengkapi video ko, mari kita dengar perdebatan atau diskusi adat antara kawan-kawan pedusi jo mama Yus Datuk Papatiah untuk menambah referensi tentang video yang kita tonton kini ko. Mari kita sama-sama dengarkan Dunsana Minang Mustika Jaya Kasadonyo. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan haratu kepada anak, bukan ke kemenakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan begitu kan, Mak? Bukan. Apa dalil Datuk mengatakan bukan? Bukan dalil, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemenakan itu adalah harta pusako tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak pedusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan manaruko atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya.
Nah, mangga mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus dan sifatnya hibah kepada Kemenakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah ndak boleh dalam Islam? Indak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat dan mamaso. Tidak ada keterpaksaan. Nan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Patpatia indak hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadonya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Di mana letaknya adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah tuh, Mak? Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak maliak kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk Kemenakan ketahui, nah, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya balia-balia itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harato pusako tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aiko cerita ringkasnya. Lah, Ba'a tuh, Mak? guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu melapehkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau cajak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Baiba. Beliau tidak turun sebab haram memijakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baik itu istiqomahnya ulama gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Tidak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan Inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru jadi tuah melawan mama juga kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, Ambo buliah melawan Datuk Parpatia? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian kok lah mati sabalah dek kualat kok. Syukurlah Ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Aku dalilnya der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah nan berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat dan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok, Mak? Enggak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inyak DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Oleh sebab itu, keberadaan pusaka tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah hanya abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusaka tinggi kepada Kemenakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat nan Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya Kemenakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, Mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kue. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan dan lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini Ambo sabana paham kasih mama dan Ambo setuju sangat. Demikianlah dosa nak kesodonya. Semoga
video ko ada manfaatnya. Kalau kita coba jelaskan tentang pusako tinggi di ranah Minang dan apa saja yang berlaku tentang pusako tinggi tersebut. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan berikan masukan agar kita sama-sama bisa mendiskusikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.